hari ini sebagaimana biasa kita belajar kembali dengan anak. Sebelum itu saya persilakan dulu ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar membaca doa dimulai. Kita akan coba nyanyikan lagu daerah kita. Tanah Olio, Liu Tobau, Burasa Tongka, Abalina, Ibe Idumo, Tanah Minanggu, Oleh Mokana, Moratu. Semangat! Lanjut, saya absen dulu. Siapa hadir semua? Tidak. Ada berapa orang yang tidak hadir? Satu orang. Kita coba memperkaya pengetahuan dulu dengan membaca. Ya? Naikkan untuk bahasa Indonesianya. Baru buka halaman 195. Saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian membaca buku. Kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu membaca. Saya pikir tadi sudah sekitar 5 menit. Dan hari ini kita belajar tentang cerita Babel. Ya, kita belajar cerita Babel. Sebelumnya belum pernah atau sudah? Kelas 7, kelas 6, kelas 5 sudah pernah belajar cerita Babel atau belum? Belum ya. Hanya mungkin kalian ini pernah belajar cerita fantasi di semester 1, iya kan? Iya. Jadi Babel dan cerita fantasi itu sama-sama cerita. Hanya cerita Babel ini yang tokohnya adalah binatang. Iya. Yang sifatnya mirip manusia. Babel itu sangat bermanfaat. Salah satunya, ada yang tahu? Salah satunya sebagai hiburan. Salah satu manfaat cerita Babel adalah sebagai hiburan. Ya. Jadi kalau kita tertekan dengan banyaknya tugas, banyaknya problem yang kita hadapi, ya, kita bisa hibur diri dengan apa? Dengan membaca Babel. Saya ulangi, kita bisa hibur diri dengan apa? Ya, nanti apa? Kasih besar suaranya. Tayangan video cerita kancing dan gunung merah melalui model pembelajaran PBL peserta didik dapat menganalisis informasi tentang cerita Babel, legenda daerah setempat. Yang dibaca, didengar dengan benar. Dan burung merak yang sombong. Burung merak jantan adalah penghuni baru di hutan. Keindahan bulu ekornya membuat merak jantan dikagumi oleh semua temannya, termasuk kancil,
binatang paling cerdik di hutan. Ayo. Silakan. Ada yang pertama. Ya, silakan. Merah irit terhadap kancil. Kenapa merah iri terhadap kancil? Silakan yang bisa jawab. Ayo. Karena kancil disukai oleh banyak hewan. Tepuk tangan dulu. Saya cukupkan dulu diskusinya. Kita lanjut pembagian kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya minimal 4 sampai 5 orang. Ya, secara heterogen ya. Artinya ada laki-laki dan ada perempuan setiap kelompok. Silakan. Adik-adik sekalian, ini saya bagikan lembar kerja. Ya, di sini berisi 3 pertanyaan. Ya, ingat ya, di dalam lembar kerja ini berisi 3 pertanyaan. Perhatikan dulu ya, sebentar saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban kami, yaitu yang pertama, analisis informasi yang terdapat dalam cerita fabel sebagai berikut. 1. Para binatang-binatang itu ada di hutan. 2. Cerita ini tokohnya adalah binatang. 3. Perilakunya ada yang memiliki sifat yang sombong dan sifat yang baik. 4. Binatangnya bermacam-macam. 5. Sifatnya seperti sifat manusia. 6. Mereka ada yang saling membantu dan ada yang tidak saling membantu. 2. Menyimpulkan ciri-ciri fabel sebagai berikut. A. Fabel mengambil tokoh para binatang. B. Watak tokoh para binatang ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. C. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. D. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, bisa Saya duduk. akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 bagus sekali. Ya, kelompok 1 saya beri jempol untuk kalian. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan.
pertanyaan, ada yang kurang disepakati, ya bisa ditanyakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada, ya kita lanjut di kelompok 2, tapi sebelumnya saya bagikan sedikit hadiah karena kelompok 1 sudah tampil dengan ini satu orang ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya akan membacakannya. Manusia ada yang memiliki sifat sombong dan lain. Menyimpulkan ciri-ciri Fabel yaitu Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Fabel mengalami tokoh para binatang. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Oke. Sekian dari kami. Sekian dari informasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari cerita. Demikian presentasi kami. Demikian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berisikan hewan atau binatang. Iya, cerita tadi berisikan hewan atau binatang. Ingat ya, satu kesimpulan. Cerita tersebut hanya terjadi di dalam hutan. Cerita tersebut terjadi di dalam hutan, betul ya? Ya. Ya. Ingat ini supaya apa tujuan pembelajaran kita tercapai. Lanjut. Dalam cerita itu semua tokoh mempunyai sifat yang berbeda-beda. Semua tokoh mempunyai sifat yang berbeda-beda ya. Ya. Tapi di hutan ada sungai, ada hutan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa dimulai. Ya. Oke, bisa.